Halo teman-teman, selamat datang di Microlearning MUC Consulting. Setelah di video sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu pemeriksaan pajak, di video kali ini kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai apa saja metode dan teknik pemeriksaan yang digunakan oleh pemeriksa pajak. Selain itu, di video ini kita juga akan membahas pemeriksaan lanjutan yang berfokus pada SPHP dan tanggapan SPHP. Yuk kita mulai! Jadi, dalam proses pemeriksaan pajak, pemeriksa memiliki pedoman yang menjadi acuan dan standar dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain. Pedoman ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 65 PJ 2013. Mengapa hal ini penting? Karena hasil temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan kompeten sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Secara sederhana, metode pemeriksaan itu sendiri adalah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain dari wajib pajak. Nah, metode pemeriksaan ini dibagi menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos yang diperiksa dengan memeriksa dokumen terkait secara langsung. Pemeriksa bisa meminjam atau meminta dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang, termasuk data elektroniknya juga loh. Pemeriksa akan menyampaikan surat permintaan dan wajib pajak wajib menyerahkan dokumen yang diminta tersebut paling lama 1 bulan terhitung sejak surat permintaan disampaikan. Kalau dalam waktu 1 bulan wajib pajak belum memenuhi seluruhnya maupun sebagian permintaan data tersebut, maka pemeriksa dapat menyampaikan peringatan secara tertulis sampai dengan 2 kali. Tetapi, kalau wajib pajak belum memperoleh data atau dokumen elektronik dari pihak ketiga, wajib pajak masih diperbolehkan untuk menyampaikan dokumen tersebut maksimal sebelum berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan ditandatangani. Nah, kalau metode langsung tidak bisa diterapkan, pemeriksa bisa menggunakan metode tidak langsung, yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos yang diperiksa dan dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu. Beberapa pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan transaksi tunai dan bank, pendekatan sumber dan penggunaan dana, pendekatan penghitungan rasio, pendekatan satuan dan atau volume, pendekatan penghitungan biaya hidup, dan pendekatan pertambahan kekayaan bersih atau net worth. Untuk pendekatan transaksi tunai dan bank, sebagai ilustrasi, wajib pajak mencatat seluruh penghasilan dan pengeluaran. Nah, untuk menentukan berapa penghasilan kena pajak, maka harus memperhitungkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan. Pengeluaran dan penerimaan tunai wajib pajak dalam suatu tahun bisa diketahui melalui data SPT, data bukti pemotongan atau pemungutan PPh pihak lain, maupun data rekening bank dan buku kas. Apabila pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan pendekatan ini, maka pemeriksa harus memperoleh bukti kompeten yang cukup berupa rekening bank dan atau buku kas, baik yang diperoleh dari wajib pajak maupun dari pihak bank. Pemeriksa bisa menggunakan satu atau lebih pendekatan metode tidak langsung dalam melakukan pemeriksaan. Nah, metode tidak langsung ini bisa digunakan untuk mendukung metode langsung atau untuk mengidentifikasi masalah. Kalau pemeriksa pajak hanya menggunakan metode tidak langsung, pemeriksa harus membuktikan bahwa metode langsung memang tidak dapat diterapkan. Terkait dengan buku, catatan, dan dokumen, apabila wajib pajak tidak atau kurang memberikan dokumen yang diminta, pemeriksa harus melakukan pembuktian dan menentukan apakah dapat dilakukan pengujian untuk menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan.